Hai, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari kapanpun video ini dibuka. Dan sebelumnya mohon maaf karena it's via video. If you wanna ask something, you can text on comment or you can ask in WhatsApp group. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang acaranya dari efek ini. Dan acaranya itu English Festival. Oke, jadi di English Festival ini kita scroll dulu. Tarang. Oke. This is booklet for speech competition 2020. Nah, ini untuk timeline-nya. Jadi untuk pendaftarannya sampai 2 November. Dan pengumpulan videonya itu sampai 4 November. Dan juga pengumumannya, announcement-nya tanggal 6 November. Jadi jaraknya 2 hari gitu ya. Lalu ada babak finalnya dan malam puncaknya. Nah, seperti itu. Oke, keterangannya seperti ini. Pendaftaran dilakukan melalui Google Form yang disediakan. Jadi videonya dikumpulkan melalui Google Drive dan pengumpulan pemenang 10 besar akan diumumkan melalui official Instagram Efek Collaboration atau Efek_collaboration dan akan dipilih 10 peserta dengan tabulasi nilai teratas diberikan artikel di grup WhatsApp atau Google Meet. Jadi pengalaman kemarin offline dan sekarang acaranya online ya, daring. Biasanya itu artikelnya yang diberikan itu seperti isu-isu yang lagi hangat. For example apa nih yang sekarang? For example mungkin Jurassic tentang Kepulauan Komodo atau tentang yang RUU atau yang demo kemarin, entahlah bakal dikasih tentang artikel apa nih dari kebijakan dari komitinya. Dan pengumumannya jadi pengumumannya bakal ada di puncak acara English Festival via Google Meet. Next, and then prosedur pendaftarannya itu seperti ini. Dan buat teman-teman e-com, kalau pengen ikut, maybe we can try to make text-nya. Dan kalau ada yang mau di-sharingin boleh kirim di grup atau PC ke Dila pribadi. Dan ini melakukan pembayaran administrasi, lalu ada KTM atau KRS, dan menyertakan bukti pembayaran. Jadi gini, untuk prosedurnya buat teman-teman ditunggu ya teksnya sampai tanggal 30 Oktober. Untuk yang fix ikut, nanti data-datanya dikirim aja ke Dila, nanti Dila yang bakal ngisi dari formnya. Dan biaya pendaftarannya aman, ditanggung ikom. Cielah. And then selanjutnya yaitu tata tertib dan ketentuan lombanya. Di babak penyisihan itu ada temanya, ada nationalism, education, health, economy, social, and technology. Lalu peserta yang telah mendaftar untuk memenuhi persyaratan akan menyampaikan pidato dalam bentuk video sesuai dengan teks pidato yang telah dipersiapkan berdasarkan tema yang dipilih. Lalu peserta mengunggah video yang telah dibuat ke Google Drive masing-masing dan memberikan link videonya beserta identitas ke salah satu kontak person. Nanti kita bisa hubungi lebih lanjut ya. Lalu pengiriman video dilakukan pada tanggal 20 sampai 4 November. Itu pengirimannya ya. Jadi sebisa mungkin sebelum 4 November. Lalu durasi waktu speech minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Semangat. Biasanya tuh kalau ada yang kurang atau lebih, biasanya tuh di event competition bakal ada pengurangan poin.
Dan selanjutnya peserta dilarang membawa catatan. Lalu selanjutnya akan diambil 10 peserta dengan skor tertinggi untuk menuju babak final. Dan di babak finalnya sendiri itu akan diumumkan di Instagramnya Efek. Lalu dan dari 10 peserta yang berhasil lolos ke babak final itu akan diupload ke YouTube Efek Collaboration. Dan untuk yang lolos teman-teman bisa diharapkan menghubungi salah satu kontak person. Lalu bakal join ke grup WhatsApp yang akan ada technical meetingnya. Lalu babak finalnya itu tanggal 8 dan tanggal 8 itu hari Minggu. Lalu selanjutnya peserta akan diberikan link menuju Google Meet. Lalu peserta akan diberikan permasalahan atau isu berupa artikel sebagai bahan penyampaian pidato. Pemberian artikel akan diberikan melalui WhatsApp. Oke, biasanya kita bakal disuruh baca, disuruh pahamin sekitar beberapa menit, 20 menit di sini ya. Dan isinya dan buat teman-teman boleh nih dikembangin sering-sering baca isu terkini biar nanti di speech-nya bukan hanya yang ada di artikel tersebut tapi kita bisa ngembangin dan kita menunjukkan argumen-argumen kita seperti itu. Selanjutnya, peserta menyampaikan pidato sesuai dengan nomor urut yang telah dipilih. Oke, biasanya juga ada nomor lotrenya nih. Nomor urut akan diundi lewat grup WhatsApp yang telah dibuat. Selanjutnya, durasi pidato 7 menit. Jika peserta menyampaikan pidato melebihi waktu maksimal dari waktu yang telah ditentukan, maka peserta akan dikenakan pengurangan nilai. Oke, poin selanjutnya, untuk peserta yang ada kendala sinyal nanti, akan diberi waktu untuk masuk kembali selama 7 menit. Jika 7 menit itu belum join ke Google Meet lagi, maka akan dianggap gugur. Oke. Dan selanjutnya, setelah peserta menyampaikan pidato, salah satu juri akan memberikan pertanyaan kepada peserta seputar speech yang telah disampaikan. Oke, biasanya tuh setelah kita nge-speech menyampaikan pidato, kan ada judgesnya nih. Judges will ask to us, bakal nanya ke kita tentang argumen-argumen yang udah kita sampaikan. And ini pertanyaan gimana kak? Pakai bahasa apa jurinya kak? Of course, actually will be use English language. So we can answer with English language too. Selanjutnya yaitu peserta memiliki waktu selama 3 menit untuk menjawab. Oke, next. Oke, selama babak final, peserta lain yang tidak menyampaikan pidato dilarang bertepuk tangan atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu. Jadi mic-nya diharapkan mute dulu ya, biar tidak mengganggu seperti itu. Lalu selama final, panitia akan menunjukkan beberapa kartu yang hijau untuk mulai, kuning artinya kurang 1 menit. Maksudnya untuk menuju 7 menit last minutes bakal dikasih kode 1 menit. Kartu kuning, sorry. Dan kalau waktunya udah habis, udah 7 menit nih, bakal ada kode kartu merah yang artinya waktu habis. Dan diharapkan seluruh peserta menaati seluruh peraturan dan dewan juri adalah di pihak independen dan keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Dan juga babak final itu ada juara apa aja? Ada juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Selanjutnya bakal ada tambahan dan yaitu seperti ini. Seperti teknisnya, diharapkan masuk room meeting 15 menit sebelum acara berlangsung, lalu diharapkan
berpakaian rapi dan beralmet universitas, kita pakai alma mater. Dan di saat kita record video untuk yang untuk penyisian pun kita pakai alma mater. Oke? Dan biasanya dilarang sih untuk membawa seperti translate gitu. Biasanya yang diperbolehkan itu menggunakan kamus yang berupa buku. Lalu ketika final dilarang keluar dari Google Meet selama babak final berlangsung kecuali atas izin dari panitia. Lalu selanjutnya wajib menyalakan kamera selama babak final berlangsung. Dan posisi harus setengah badan menghadap ke kamera. Selanjutnya untuk ketentuan video speech. Dibuat dalam format landscape. Di dalam video itu harus tampak peserta minimal dari kepala sampai setengah badan. Dan tidak boleh hanya suara saja. Gak boleh voice only ya. Video yang boleh diedit itu hanya bagian awal dan akhir. Jadi nggak boleh tuh di-cut bagian ini lalu digabungin, itu nggak boleh. Oke? Harus satu kali take. Dan diharapkan memakai pakaian sopan, rapi, dan wajib mengenakan alma mater perguruan tinggi masing-masing saat menyampaikan pidato. Dan ini nih yang paling penting yang harus kita perhatikan, yaitu sistem penilaiannya. Jadi yang pertama itu ada konten. Jadi kontennya teman-teman tuh berisi atau gimana gitu kan. Stating the purpose, tujuannya, lalu organizing the content, penyusunan kontennya seperti apa, apakah premisnya dan punchline-nya mungkin ya seperti itu berhubungan atau tidak, atau malah kontennya loncat-loncat, kan kurang enak nih. Lalu the complexity of the and vocabulary. Jadi selama kita deliver speech, pronunciation-nya, pengucapannya jelas atau tidak, apa mudah dimengerti atau tidak, seperti itu. Lalu the correlation title with the theme or the effectiveness of answering question. Jadi kesesuaian tema yang dipilih sama teman-teman dan waktu menjawab pertanyaan dari juri. Ini untuk yang final yang ada pertanyaan dari juri ya. Dan juga ada summarizing the main idea, kan di speech ini ada beberapa part gitu kan. We can introduce yourself, boleh ya, boleh enggak sih? Atau boleh diedit waktu openingnya, namanya siapa, lalu dari universitas mana, lalu seperti itu. Dan selanjutnya kita boleh tuh ngasih openingnya tuh, mungkin teman-teman boleh pakai honorable judges, respectable judges, or honorable the audience. Lalu mungkin openingnya bisa pakai the rhetorical question, atau surprising statement, atau famous quotes. Jadi dibuka dengan suatu hal yang menggugah seperti itu. Atau kalau pengalamannya dari Dila kemarin itu dipancing dengan suatu pertanyaan. Yang waktu itu, have you ever watched Joker movie? Apakah kamu pernah menonton film Joker? Karena aku waktu itu membawa persoalan tentang mental health. Lalu waktu itu juga pernah tuh Mas Holis yang juara 1 dari speech 2 tahun yang lalu itu, Mas Holis pakai statement seperti imagine that bla 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 bla. Jadi audiensnya tuh diajak untuk membayangkan hal-hal gitu. Jadi audiens juga diajak berinteraksi secara tidak langsung, seperti itu. Selanjutnya ada manner, ada vokal, intonation, expression, and gesture. Jadi vokalnya dijelasin, jangan melempem gitu. Lalu intonasinya disesuaikan dengan emotionnya. Use emotional language, seperti itu. Dan expressionnya gak mungkin dong kita flat, maybe statementnya A ya
expressionnya juga kalau serius atau sad, expressionnya kita juga menunjukkan apa yang kita deliver. Lalu gesture, body language-nya, we can not only stuck, tapi juga gak usah keliling kemana kemari ya. Soalnya kalau keliling kemana ke sana kemari itu lebih masuk ke storytelling. Lalu selanjutnya harus diperhatikan yaitu time, minimal 5 menit dan maksimal 7 menit ya. Lalu selanjutnya language use. Use grammar or word selection. Jadi pemilihan katanya dan diksi grammarnya juga perlu diperhatikan. Kalau teman-teman mau sharing-sharing, mau ditanyain di grup atau PC atau kita sharing-sharing lewat Google Meet, kita praktis bareng-bareng, ayo. Lalu juga ada tuh sistem penilaian untuk juara favorit tadi itu ditentukan melalui like terbanyak di kanal YouTube Efek Collaboration. Seperti itu. Jadi semoga ada yang masuk final dan kita bakal broadcast ke teman-teman kita biar dapat like terbanyak. Amin. Dan selanjutnya ini note. Seluruh peserta wajib menaati seluruh peraturan. Dewan juri adalah pihak independen dan tidak bisa diganggu-gugat keputusannya. Lalu, ketentuan yang belum tercantum di atas akan diatur oleh panitia di kemudian hari. Oke, dan selanjutnya ini hadiahnya juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Dan ini dia informasi lebih lanjut. Oke. Thank you. If you wanna ask something, you can ask in comment or ask in WhatsApp group. Okay, thank you for your attention. See you.